Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda Ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Berarti semuanya dalam keadaan sehat, kan? Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, seperti biasa, kita awali dengan doa untuk mengambil berkahnya. Silakan Ketua Kelas, Ananda Repo, pimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dan doa akan saya pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi وبالآمين وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ananda kami, ya, Ketua Kelas Repo. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Putri Azri. Mengevaluasi konstruksi makna dari teks anekdot, Bu. Betul, mengevaluasi dan mengonstruksi makna tersirat dari teks Anekdot. Yang mana kita di situ mempelajari tentang definisi dan ciri-ciri teks Anekdot. Ya. Terus siapa yang masih ingat pengertian dari definisi anekdot? Saya Ibu Dewi Rospitasari. Ya, silakan Ananda Ibu Dewi Rositasari. Teks anekdot adalah cerita yang dibuat untuk memberikan kritikan ataupun sindiran, yang biasanya ditujukan kepada pejabat atau petinggi tertentu, tetapi dengan bahasa yang sehalus mungkin sehingga pihak yang dituju tidak langsung merasa tersinggung. Bagus, Ananda Dewi Rosita, 100 untukmu. Berikutnya, ciri-ciri anekdot. Adakah yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Ciri-ciri teks anekdot adalah: 1. Ya. Teks anekdot bersifat humor atau lelucon. 2. Bersifat mendidik. 4. Bisa jadi mengenai orang pendidik, memiliki tujuan tertentu. 6. Bisa cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Dan menceritakan tentang karakter hewan dan manusia terhubung secara umum dan realistis. Bagus, terima kasih untuk Ananda Ibu Emre, ya kan? Apakah Ananda sudah menerima materi-materi yang Ibu berikan melalui asinonus di WA Group dan GCR? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Dan bagaimana dengan LKPD-nya? Apakah sudah dikerjakan? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, kalau memang sudah dilihat, selandianya juga sudah, videonya juga sudah. Kalau begitu, apakah materi kita hari ini? Masih dalam teks anekdot, Bu, yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot, Bu. Bagus, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks Anekdot. Betul. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, seperti biasa, Ibu akan mengadakan kuis. Ya, kuis kita ada di Kahot. Berarti hari ini pemenangnya yang pertama adalah Sormawati Sinaga, luar biasa Sormawati ini, ya. Ya, yang kedua adalah
Rosmina. Mina. Siti Jubaida ya, Siti Jubaida. Yang ketiga Rosmina, yang keempat si Alfian, dan yang kelima adalah si Wanda si Rega. Ya, coba dicek dulu di GCR. Kita kan sekolah tidur ada 36. Ini yang mengisi absen masih 34. Dua lagi belum. Siapa ini? Luna Maya. Mana Luna Maya ini? Ketua kelas di Puspita, ada keterangannya? Ada suratnya? Ada, Bu. Sekarang kita masuk ke materi. Materi kita tadi adalah menganalisis struktur dan teks kebahasaan anekdot. Perhatikan layar yang Ibu bagi ya. Siapa yang merasa dirinya paling cantik? Bacakan dulu kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar. Evaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Tujuan pembelajarannya, peserta dididik melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning. Mampu 1. Menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. 2. Menganalisis kebahasaan teks anekdot dengan tepat. 3. Menyimpulkan struktur teks anekdot dengan tepat. 4. Menyimpulkan kebahasaan teks anekdot dengan tepat. Oke, masing-masing pengertian dari struktur yang kelima ini, struktur teks anekdot, adakah yang bisa menjelaskan? Bu. Iya, Repo silakan. Atraksi adalah bagian pembuka cerita awal paragraf, Bu. Orientasi pengenalan masalah cerita, Bu. Yang ketiga, krisis itu adalah isi permasalahan cerita. Dan reaksi, Bu, ada respon atau tanggapan terhadap masalahannya, Bu. Dan tidak merupakan bagian akhir cerita, Bu. Berikutnya, masuk kita ke kaidah kebahasaannya. Yang pertama apa? Menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak ditentukan. Bagus. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak memberikan jawaban. Jika ia dapat mengajari keledai itu membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun, jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah diajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu mengiring keledainya ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Nah, sekarang kita analisis dulu struktur dan kaidah kebahasaannya. Siapa yang bisa membacakan hasil tugasnya? Struktur teks anekdot di cerita keledai buku ini, Bu. Yang pertama di abstraksi itu terletak pada paragraf pertama, yaitu di kata al-kisah, Bu. Terus di bagian orientasi itu, tetapi mulai memberi syarat ajari terlebih dahulu keledai itu membaca. Di bagian krisis itu, Bu, yaitu keledai mata buku itu dan ajarnya. Tak lama kemudian keledai mulai membuka buku itu dengan lidahnya dan terus menerus dengan lidahnya sampai habis, Bu. Terus di bagian reaksi, Bu, yaitu di sini, Bu. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Di kode itu, Bu, ada ini di sini, Bu. Jadi kalau kita juga buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Nah, sekarang kan ada LKPD Bu berikan. Ada? Ada, Bu. Ya, kerja kelompok sudah dibentuk. Satu kelompok berapa orang? Ya, Bu. 5, Bu. 5 orang, Bu. 5. Siapa yang bersedia? Persentase saat ini. Bu, kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silakan berbagi layar. Nanti harus kita silakan berbagi layar, kamu persentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang akan dibacakan teman saya yang bernama Repo Bayu Erlangga Saragip. Pada Repo kami persilahkan. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami di cerita tentang aksi maling tertangkap ini. Di teks anekdot ini kan struktur itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Dan struktur itu akan dijelaskan atau akan dipaparkan oleh teman saya, oleh Aisyah Putra. Oke, saya di sini akan membacakan isi strukturnya. Yang pertama orientasi, pelapor, Pak Telinga, polisi menjawab, kembalian apa, Pak? Mobil, tapi Pak Pak. Krisis, polisi, kemalingan keberuntung.
Pelapor, iya Pak, beruntung karena TV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin makam. 3. Reaksi. Pelapor, belum menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Terakhir, Koda, pelapor, ini bisa melakukan dengan berdaya. Kemudian, analisis bahasa Anda si maling tertangkap CCTV akan dibacakan teman saya Fatima. Unsur kebahasaannya yang pertama, kalimat yang menunjukkan peristiwa masing yaitu melaporkan. Kedua, kalimat dan tulis tidak ditemukan. Ketiga, kojuan hubungan tidak ditemukan. Keempat, terjadi yaitu saya beruntung CCTV rekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi dan penuh. 6. Kalimat tidak ditemukan. Ketujuan, kalimat seru tidak ditemukan. Kesimpulan hasil analisis dapat analisis Nina Agustina. Kesimpulan dari aksi maling tertangkap CCTV adalah dari analisis struktur dan bahasaan teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV dapat disimpulkan bahwa teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV memuat struktur yang lengkap dan urut, mulai dari orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sedangkan untuk kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV belum lengkap. Misalnya tidak ditemukannya konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, kalimat retoris, kalimat perintah, maupun tidak ditemukan adanya penggunaan kata. Baik teman-teman, itulah hasil analisis dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberikan pendapat? Saya kelompok 1. Iya, mau ingin apa itu? Jadi dari analisis teks kamu, jadi saya Ya. tidak ada struktur abstraknya yang dimana isinya seorang warga melapor kemalingan. Oh, abstraksi ya? Iya. Oh ya, maaf Arif. Kami kurang teliti dalam mengerjakan soal ini. Jadi dari kelompok kami kekurangan 1 poin di abstraksi strukturnya. Terima kasih untuk kelompok 1, Anda Revo, Ya Bu. Ana Dewi, dan teman-temannya luar biasa. Ya, silakan ditarik lagi layarnya. Jadi karena waktu juga tidak memungkinkan lagi, waktunya sudah habis Ana Dewi. Jadi untuk diskusi kita lanjutkan lagi nanti di grup WA ya. Baik Bu. Oke. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu mau menyampaikan, adakah kesulitan yang kamu rasakan pada saat mempelajari materi ini ataupun mengerjakan LKPD? Tidak, Bu. Enggak. Ya Bu. Semuanya. Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa, menutup pembelajaran diakhiri dengan kesimpulan. Siapakah yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Di pelajaran kita hari ini itu kita mempelajari struktur teks anekdot yang terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sedangkan unsur kebahasaan yang kita pelajari itu yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, Bu. Yang kedua menggunakan kalimat retoris atau kalimat yang pertanyaannya tidak membutuhkan jawaban, Bu. Yang ketiga itu, Bu, menggunakan kalimat konjungsi atau waktu, Bu. Dan yang keempat kita menggunakan kata kerja aktif. Bagus, terima kasih Pak Nandaribo. Demikian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk kelanjutan materinya minggu depan, materi kita adalah kalau sebelumnya hari ini mempelajari teks anekdot, maka untuk minggu depan kita adalah merancang. Kita rancang dan kita ciptakan sendiri, kita buat menjadi satu teks anekdot karya kita sendiri untuk minggu depan. Dan materinya seperti biasa akan Ibu kirim linknya, ya, akan Ibu kirim materinya ke grup WA dan ke GCR. Silakan Anda baca, Anda pahami, dan dikerjakan di rumah lagi. Jadi untuk pembelajaran berikutnya, biar benar, sudah paham, ya. Oke. Terus karena sudah habis waktunya, seperti biasa kita tutuplah pertemuan ini dengan doa. Sebelum pembelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa.
pada Ibu Guru kita. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.